early. Hayabusa ini bahaya banget. Ada Natalia, ada Baxia. Dia bisa langsung invade ke arah jungle mirip serang Hayabusa. Ini dia, kita langsung naik tangga. Dan jangan lupa belok kemana Babaji. Ini kita sebentar lagi akan masuk ke arah game yang keduanya antara Geeks League melawan Bigetron Alpha. Alright, Bigetron Alpha berhasil mendapatkan game yang pertama. Tapi ingat, kemarin mereka sempat fall off. Apakah Geek berhasil mengamankan poin dengan powernya? IPL Arena, mana tepuk tangannya? Power from Baloyski di romer, power Valentina sebagai God Laner ini menjadi andalan mereka. Apakah mereka mampu? Kita masih saksikan tentunya bersama dengan Ranger Mas dan juga Bung Gari. Bung Gari di sini, lihat Baloyskinya. Dia udah langsung jalan-jalan ke bagian seorang Max. Ini Maxnya mau ngejanggal nggak tenang. Tiba-tiba Baloy muncul, buffnya hilang, kan ya lucu. Itu dia yang harus mereka perhatikan. Agak cukup riskan sebenarnya. Cuma kalau memang berani, why not? Saken berada di garis depan. Memberikan Poki damage harap seorang Kadera. Membalikan kembali keadaan yang dia miliki di arah top lane yang harusnya terpressure di tangan dari seorang Saken. Iya, oke. Moreno, informasi telah diberikan. Bahkan Aboy mencoba untuk memberikan distraction. Lihat, pas pam Max kali ini. Pasukan pengaman Max, 2 orang langsung datang berada di garis depan. Membuat para pemain dari tim Bigetron Alpha memaksakan ada cara kiri di garis depan. Tidak ada lagi Quad Shadow, jangan sampai terperangkap. Ingat, early gaming, Hayabusa sekali menggunakan Quad Shadow, itu bisa membuat dirinya mendapatkan poin atau langsung tumbang seketika. Butuh 10 detik bahkan dari Hayabusa udah bisa survive. Tapi lihat dari arah top lane-nya. Sudah ada 3 pemain. Apakah bakal satu buah gerakan yang bakal coba dilakukan dari Bigetron Alpha untuk melakukan inisiasi. Tapi jangan lupa buat teman-teman semuanya. Buat kalian semua yang ingin dapetin skin kayak Saken ini. Dari skin MLBBX Jujutsu Kaisen bisa kalian dapetin. Ini terbatas banget. Hanya mulai dari 18 Februari sampai dengan 20 Maret. Dan sekarang udah tanggal 4 Maret. Sisa beberapa hari lagi dong buat kalian bisa berkesempatan dapetin skin Jujutsu Kaisen. Tapi jangan lupa juga kalian bisa dapetin diskon 50% untuk 1 kali draw pertama tentunya. Makasih Bung Gari informasinya. Sama Babaji. Kita lihat mencoba untuk dibaliskan kembali keadaannya. Bukan Baloyski yang menjaga Jana Kitty, tapi Jana Kitty yang menjaga Baloyski berada di garis depan sana. Tapi poking damage yang didapatkan oleh seorang Saken. Nampaknya bakal coba di pressure begitu saja. Wah, lihat ada tanda seru yang sudah muncul di atas kepala dari Saken yang mungkin harus membuat dirinya berpikir untuk kedua kali. Soriso berada di garis depan, memberikan distraction begitu saja. Soriso tidak mau main lebih dalam lagi karena mungkin informasi tim setup, tim fight belum dimiliki oleh Bigetron Alpha. Kali ini cukup sabar. Masih cukup dilakukan. Masih cukup sabar. Satu pemain yang keluarkan Red Triple Chance from King Max. Kali ini berhasil mencuri. Turtle memberikan kembali keadaan dengan Coach Shadow di arah belakang. Bigetron Alpha. Walaupun bukan dia yang membuka. Tapi yang berhasil mendapatkan adalah dirinya. Ini sama aja kayak PDKT sama siapa. Jadiannya sama siapa. First blood berhasil didapatkan. Dan bahkan para pemain dari Bigetron Alpha. Mereka yang terkena first blood terlebih dahulu. Untung ini early game. Untuk Sorizal tidak terlalu bermasalah. As long Bigetron Alpha mendapatkan turtle. Karena dari segi goldnya, mereka udah dapetin turtle aja. Masih ketinggalan. Masih ketinggalan dari Bigetron Alpha. Tapi untuk di turtle tadi kita melihat adanya seorang dari Moreno. Membuka Vidra Strike. Ngedistraksi seorang Jana Kitty untuk tidak bisa mendapatkan dari arah turtle ya Babaji. Alright, team fight terjadi. Aboy harus di take down. 1 point kill dari Bigetron Alpha. Memperkecil gold difference yang mereka miliki. Tapi Ki tidak akan melepaskan pandangan ini. Dan jangkauannya terhadap seorang Saken. Even Judgment bakal coba didapatkan. Saken go away. Menyelamatkan dirinya mundur ke arah belakang. No Even Judgment untuk Ki. Bahkan Bigetron Alpha, mereka masih menempel dari segi gold difference yang mereka miliki. Saken harus benar-benar respect dengan apa yang dimiliki dari seorang Baloyski. Mundur ke arah belakang, defense tambahan. Membalikan kembali keadaan, tapi Max is coming up. Membalikan kembali keadaan, no flicker. Membuat dirinya akan terperangkap di depan. Berhasil ditumbangkan, double kill. Dibalikan kembali keadaannya. Moreno mencoba melakukan outplay. Hampir ter-outplay, tapi masih ada Black Jones. Membuat seorang Moreno ditumbangkan. Dan bahkan Moreno ter-shutdown. Aboy setidaknya memberikan 1 poin tambahan dengan catatan miliki Max. Gak bisa bertahan di arah turret. Dan ditumpang dengan instan oleh seorang Luke. Luke yang ku rasakan pun juga sama.
akhirnya tumbang juga. Fight sangat panjang terjadi di arah top lane diawali dengan adanya flicker yang hilang dari seorang Kadera ditambah I'm of You yang dia copy. Itu membawa informasi tambahan dari tim Big Alpha untuk melakukan inisiasi langsung ke arah teman-teman dari Geekslate. Max muncul langsung dapetin beberapa poin. Kita lihat Turtle yang Oke, Defense Judgment Turtle-nya masih bisa coba didapatkan oleh Bigetron Alpha. Bahkan Power of Retribution sudah tidak ada. Baloyski, apa yang terjadi? Dia membuka ke arah Turtle, mencoba untuk terburu-buru mendapatkan Turtle. Tapi nampaknya itu bukan keuntungan yang sangat baik. Max berhasil dengan Retribution-nya, berhasil mundur ke arah belakang dan tidak ada teamfight tambahan, Bung Gary. Tidak ada teamfight tambahan. Lihat tadi Bigetron Alpha mereka manfaatin satu buah momen ketika tidak ada Janna Kitty di lane off dan itu kesempatan dari Bigetron Alpha bisa mengamankan Turtle tanpa ada gangguan dan juga hambatan yang dilakukan dari tim Geekslate tentunya. Ditambah kali ini mereka dari Bigetron Alpha mulai ngeliding saat pelan-pelan tapi pasti, sedangkan Sakennya bahkan menjadi satu buah ancaman kali ini Babaji. Oke, Saken masih bertahan. Dia trigger disiplin. Langsung ada Final Set dikeluarkan. Paulus kita merangkap. Terpainting. Terjebak. Itu dia jebakan yang dilakukan oleh seorang Saken. Ingat, nafsu membunuhmu, Bung Gary. Waduh, kukira hubungan spesial ternyata. Tidak ternyata ya, kukira by one ternyata bawa kawan. Itu yang dilakukan oleh seorang Saken. Tapi kita bakal melihat dari emblem yang dibawakan dari masing-masing marksman. Mungkin kita lihat ya dari adanya seorang Melissa ataupun Saken kali ini. Dia lebih ke arah physical attack dan juga movement speed supaya bermain lebih safe lagi ketika dilakukan ganking dari seorang Baloy. Baloy menggunakan hack high and dry. Kenapa? Karena dia ingin melakukan instant pick off terhadap mungkin karena satu hero yang dia incar. Tapi lihat di sini Baloyski-nya mulai maju ke depan Babaji. Baloyski-nya terlalu ke depan membuat dirinya buruk ke arah belakang. Max dipecat menison point. Max yang kali ini terperangkap. Dua pasukan yang bertanding kali ini sama-sama mempermainkan dua player mereka. Dengan nafsu itu bisa membunuhmu. Sorry Zo, mundur ke arah belakang dan mungkin kita lihat miscalculate dari seorang Max yang dimana dia tidak melihat adanya defense judgment di tangan dari seorang Melissa. Karena secara tidak langsung, kalau poking damage kembali lagi terjadi seperti itu, Max pun nggak maksimal. Kan dia bukan HN Ray, bukan killing spree. Jadi ada baiknya. Tadi Max tidak bisa masuk terlalu dive in seperti itu, Bung Gary. Dia udah mulai cepat shadow. Dimana tadi juga ketika seorang Baloy masuk langsung di follow up dengan ketiga player tim Geekslate itu membuat seorang Baloy yang tadi nyaris terpick off, udah nge-trigger feeder ice strike dari seorang Moreno. Ada akhirnya Baloy masih selamat, malah seorang Max yang tadi mencoba mengejar Baloy malah dia yang tumbang. Tapi kita lihat Turtle yang ketiga udah mulai di-poking dengan teman-teman dari tim Geekslate. Final strike, Cowboy ter-take down. No power dari mid lane mereka dan Retribution. Janna KT berhasil menggagalkan perfect Turtle from Bigetron Alpha di arah mid lane. Mereka masih coba bertahan. Dominasi Bigetron Alpha di early-nya bisa survive. Ini yang cukup berat untuk Baloyski. Kenapa? Karena power dari Baloyski itu ada di early untuk mengganggu seorang Hayabusa. Dan seperti yang udah aku prediksi Bung Gary, kalau misalnya Melissa tetap terjadi, ini bingung. Dia pakai Defense Judgment atau dia pakai Feather Strike. Dan ternyata dua talent. Indonesia 1, English 1 menuju ke Geekslate kembali 2 versus 4. Sorry Zo, berada di garis depan, diselamatkan oleh seorang Moreno. Terperangkap dalam press ward. Kali ini harus menjadi point kill dan Abo gagal ter-take down. Execute is real. Sedangkan di arah backline, Moreno juga terperangkap. Bahkan menggunakan flickernya. Para pemain dari tim Geekslate, mereka berhasil mengamankan setidaknya posisi yang sangat bebas untuk Moreno. No flicker for Moreno. Moreno masih bisa terselamatkan flicker yang dia gunakan. Tadi kalau lihat Sorijo-nya maju ke depan, tapi sedangkan mereka di belakang melakukan fight lagi dengan Janna Kitty yang masuk mencoba nge-pick up seorang Moreno-nya. Dan ini dia akan ada in-game equipment by Dunia Games. Lihat, dari seorang Moreno udah memberikan damage yang sangat besar kali ini. Dengan ada Cloud of Destiny dan juga Lightning Function, ini bisa membuat feeder ice strike dari seorang Moreno akan sangat sakit. Sehingga dia harus memaksakan Warrior Boot untuk bisa menahan damage dari seorang dari Baloyski maupun Luke yang bisa langsung ke bagian belakang. Dan juga kali ini bakal sudah jadi kembali Max melakukan satu buah inisiasi menurut aku sangat berbahaya nih Babaji. Gagal untuk berhasil mendapatkan satu buah point kill. Mereka mencoba untuk mundur ke arah belakang. Bahkan Sorizo berada di garis depan sebagai tulang punggung keluarga menahan damage semua yang diberikan. Terlalu berat beban yang dia pikul karena dia harus membuat buying time. Dia butuh damage dari musuh juga untuk menyerap kembalikan damage. Itu di Bigetron Alpha. Mereka udah mulai harus bermain disiplin sih. Aku jujur di game kedua kali ini mereka tidak punya kedisiplinan itu. Dari Bigetron Sedangkan Alpha. Geekslate malah sebaliknya. Mereka disiplin walaupun dengan under
Nah, under gold yang mereka miliki, Ya. under pressure yang mereka miliki, mereka bermain lebih disiplin dibandingkan game yang pertama. Ini berbanding kebalik ketika Bigetron yang harusnya mendapatkan kemenangan. Iya, tapi kita bakal melihat dari awal emang Geeks lead, mereka mungkin cukup tertinggal, tapi mereka selalu mencoba ketika mereka udah dapetin satu pemain, mereka coba untuk reset, tidak gegabah, tidak ingin melakukan instant kill terhadap teman dari Bigetron Alpha. Dan ini udah mulai setup siapa yang akan dapetin Lordnya, Babaji. Alright, langsung dipecah Menapoy. Hilang begitu saja insting from Key. Tapi lihat, backline mereka bakal coba dipaksa. Ada Max, go away, Saken, Kadera. Instant pick up bersama dengan Channel Kill. Membuat para pemain dari Bigetron Alpha membalikkan kembali. Max dapetin Chana KT. Wallace, Retribution, Kadera terperangkap. Where are you going, Kadera? Kadera gak bisa bertahan kembali dan hilang begitu saja. Tidak ada retribution dari seorang Chana KT membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Merelakan 4 pemainnya hilang di telan bumi. Surprise attack gaming. Again from KYY. Balik lagi 2 kali terjadi di depan mataku. Instinct from Key. Wow, luar biasa. Dia bisa tahu pergerakan seorang Aboy. Di bus itu. Best instinct. Langsung, dimana Aboy terpisah cukup jauh dari rekan-rekannya. Dari seorang Baloy dan juga Kadera, mereka berusaha untuk melakukan pick up terhadap seorang Moreno dan juga Saken. Dimana Moreno masih selamat, tapi Saken menjadi korban. Sehingga dari tim Geekslay Junior, Geekslay maksud aku, itu langsung tumbang ke 4 pemainnya. Dan ini ada goal difference by UBS Gold tentunya. Dimana seorang Saken cukup leading dengan 7.200 goal yang dia punya. Kenapa? Karena baik lagi Saken udah dapetin point kill, dia juga cukup free ketika berada di arah god lane-nya. Ini membuat dari seorang Saken udah cukup fat atau cukup kaya banget dari arah mid game yang sekarang. Oh my god, go away. Bakal dikeluarkan untuk bisa menyelamatkan Saken, tapi Jana Kitty langsung mencoba untuk menabrak orang Saken, tapi Saken masih bisa di backup dengan beberapa rekannya yang udah mulai hadir kali ini, Babaji. Jujur ya, aku malah ngeliat Saken ini lebih agresif ketika pakai hero backline loh. Bukan hero-hero yang menuju ke arah depan. Lukia di garis depan, ada Max terperangkap, terlalu dive in. Paloski ditukar dengan seorang Max ini masih tidak cukup adil. Mereka memiliki load dari top lane. Max terlalu dive in berkali-kali, 3 kali ditumbangkan, 2 kali dengan keadaan yang tidak cukup baik. Maka Saken tidak bisa memecahkan outer turret yang mereka miliki. Bigetron Alpha mencoba untuk memaksakan team fight dari top lane kah? Karena tidak mungkin cukup power yang mereka miliki. Paloski doang yang tumbang. Tapi 4 player yang punya power untuk melakukan dobrakan. Bahkan Saken bisa instan oleh seorang Kadera. Ini jadi berat. Jadi berat banget. Tapi jangan lupa juga buat teman-teman semuanya untuk yang mau datang ke MPL Arena bisa langsung beli tiketnya di Blibli sekarang juga karena lagi ada diskon 20% untuk minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Dan kalian bisa dapetin total diskon maksimal senilai 80.000 redeem hanya di blibli.com dan jangan lupa untuk gunakan kode promonya di MPL Dead. Alright. Iya, buat yang mau ngedet boleh tuh. Double dead, bisa kan? Gak usah dijelasin. Kamu mau nggak? Nggak mau. Ya udah. Aku nggak punya date. Apalagi malam minggu begini ya kan. Iya, Nonton malam minggu MPL. enaknya ngapain? Nonton MPL dong. Nonton MPL dong. Iya dong. Kayak MPL Arena bareng Ayang. Main Mobile Legends dong. Alright. Mundur ke arah belakang. Para pemain dari Bigetron Alpha. Ini harus hati-hati lagi sih dari Bigetron Alpha. Mereka sekarang udah ngedominasi ya. Oh, Lordnya cuma dapetin 300 gold. Sayang banget tapi lihat Sorizo di depan sana. Ini rugi, ini Lord yang merugi sih. Ini Lord yang merugi banget untuk Bigetron Alpha. Lord giveaway yang berhasil mereka dapatkan karena ada satu invasi yang terjadi tadi ketika Max ditumbangkan di depan. Lihat, kerugian yang mereka mendapatkan, gold cuma 300 perak. EXP cuma 1000 EXP. Bayangkan, itu harusnya gold yang dia miliki tadi dengan Lord dan untungan banyak yang mereka miliki. Minimal 1000-2000 lah. Minimal lah. Minimal 1000-2000 lah. Cuma 300 gol aja gitu. Membuat 300 mereka. gold tuh kayak berapa gerobak? 3. 3 gerobak. 3 enggak. Satu wave dapat 300 Satu gol. wave, iya. Dapat 300 gol, udah. Dari keuntungan lu dapetin Lord, bayangin rugi gak? Rugi sih. Tapi ini Itu ada namanya investasi bodong. investasi bodong. Sorry, Kalau sorry. kan investasi di BS Gold sebenarnya aman. Iya. Ya dong. Dan sekarang kita lihat ada Lord and Nets yang udah bisa ngegebukin ke arah turretnya. Ini akan menjadi satu buah hal yang sangat penting bagi kedua tim apabila mereka berhasil untuk ngamanin Lord yang sekarang. Lihat pergerakan dari seorang Sorijo. Sorijo berusaha untuk menutupi pemain-pemain dari tim Gigsta supaya nggak bergerak ke arah Lordnya. Seperti KYY juga. Sedangkan Max-nya dia harus menjaga posisi. Karena dia menjadi yang sangat peran penting memegang distribution untuk bisa dapetin satu ball Lord yang udah end-hand. Gue suka banget sama Saken tadi dia ngebuka bus dulu. Untuk siapa? Untuk Key-nya lewat. Key-nya lewat ke arah bus yang sini. Dibukanya sama Saken. Itu salah satu chemistry yang luar biasa bagus sih menurut aku. Yang harus diperhatikan dari Geekslate adalah gimana caranya mereka membait atau mereka menarik tim fight terhadap Bigetron Alpha.
power di menit 14 jujur Bigetron Alpha punya power lebih tinggi. Kenapa? Pertama, gold laner mereka DPS berbanding terbalik dengan Kadera. Kadera memang burst damage yang dimiliki tapi magical damage. Sustain team fight di arah itu adalah game akan lebih berat. Tapi lihat, terlihat posisi para pemain dari tim Geekslet. Terdeteksi di depan sana, Chana Kitty terperangkap di depan oleh seorang Sorizo. Bakal coba dipaksa, tapi lihat ada Mix, ada tanda seru yang terlihat di sini. Mencoba dengan Shadow Kill, dibalikan kembali keadaannya. Gagal menumbangkan, tapi one last hit from Mix. Berhasil membuat pemain dari Geekslet kehilangan Paloski. Melissa di take down oleh para pemain dari tim Geekslet. Membalikan keadaan beralih semua yang mereka miliki, tapi Mix menahan retributionnya. Tidak ada Quet Shadow, dan mereka harus merelakan Lord kali ini. Dan ini. Tapi apakah Mix berhasil mencuri? Namun tidak. Gak bisa, karena Bigetron Alpha udah kehilangan 2 pemain pentingnya. Dimana Geekslate tadi, Baloyski sukses buat ngepuking ke arah Max yang membuat Maxnya tadi harus mundur. Dan lagi-lagi Aboy, ini sangat berbahaya banget. Dia sebenarnya beri Black Shoes, tapi harus dikorbankan juga kali ini. Dengan ada Peter Ice Strike dan juga Shadow Kill yang udah masuk. Membuat seorang Aboy pada akhirnya tumbang. Dan sekarang Geekslate, mereka punya Lord, tapi hanya dengan 4 pemain yang mereka punya untuk bisa melakukan push ke arah lane-nya. Betul banget, mereka akan selesaikan lot ini dengan cukup cepat tanpa adanya Aboy. Dari tadi Aboy selalu bersinar dengan poking damage dan bahkan burst damage yang dia miliki. Saken, lumpuh tak berdaya. Hero jalan kaki seperti Saken, Sorizo. Ini benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Quad Shadow berada di garis depan. Coba untuk memberikan sedikit poking damage yang dimiliki dari Bigetron Alpha. Kekurangan 2.500 gold tadi. Utang yang dimiliki Geekslet sudah dibayar hampir lunas. Hampir dibayar lunas dengan tersisa 600 perak saja. Itu belum sama turret di arah top lane. Belum sama lunas turret nih di arah mid lane. Dan juga di arah bottom lane yang belum dijaga. Lihat. Ya kan? Hampir dilunasin. Udah mulai kekejar tentunya. Udah mulai kekejar, tapi Vader Astrek membuat Chana Kitty bertahan di depan sana. Kadera terdeteksi, 1 hit saja. 3/4. Itu berapa sih? 3/4. 3/4 kan? Iya, lihat Max-nya masih bisa bertahan. Tapi Bigetron Alpha di sini mereka masih bisa menahan untuk ke arah owner turret di arah mid lane-nya. Ini ngebuat mereka masih cukup menguasai map-nya. Walaupun dari tim Bigetron udah kehilangan inner dan juga outer turret di bagian top lane. Dan lihat sekarang Bigetron masih memimpin di atas dengan hampir dengan 1000 gold. Tapi Geekslet masih bisa mengejar ketertinggalan gold tersebut. Ini udah tipis banget. Lihat Moreno, ini sangat disayangkan. Dia tahu ada nada seru, langsung maka Vader Ice Strike itu bisa menyelamatkan dirinya. Dan sekarang Bigetron Alpha posisi mereka udah mulai kekejar. Mereka harus reset lagi untuk bisa memberikan keadaan terhadap tim Geekslet yang perlahan udah mulai mendominasi kali ini. Bahkan aku ngelihatnya sekarang dengan adanya Ki, dengan insting liarnya dia nih. Wild instinct from Ki ini mungkin bisa di follow up oleh Moreno dan Saken. Kenapa? Max nggak boleh keluar posisinya. Ya kan? Kenapa? Max ini harus ada di arah backline. Dengan benar-benar kill participation yang tinggi yang dia miliki. Dia full tank seperti ini. Setidaknya ada buying time lah yang dikeluarkan untuk dia. Ketika dia narik siapapun. Kadera bebas di arah backline. Bisa diambil. Kadera bukan hero-hero tipikal yang Wind of Nature. Tapi dia Winter. Lebih berbahaya. Jadi Shadow Kill yang digunakan itu bisa harus dimanfaatkan. Dan Lord Advantage. 700 gold didapatkan ini baru cuan dikit nih. 700 gold. Ya walaupun kekurangan sedikit XP dan turret damage-nya berhasil mereka dapatin senilai sampai dengan 16.000 turret damage yang dihasilkan. Terbukti mereka dapatin beberapa turret milik dari Bigetron Alpha. Sampai sama loh, 4 sampai sama tadi dari arah turretnya. Dan lihat dari segi gold bahkan sama juga. Ini Lord yang ketiga. Lord yang enhance tentunya, sebentar lagi bakal menjadi evolve juga. Ini bakal menjadi Lord yang sangat penentu banget bagi kedua tim. Dimana Max harus bisa ngejalanin beberapa creep terlebih dahulu sebelum mereka melakukan inisiasi di arah Lordnya. Max gak boleh keluar sih, Max gak boleh ketahuan. Dan kalau ada Baloyski, Max gak boleh terpancing. Kalau bisa mereka harus mundur. Informasi diberikan, ini adalah salah satu informasi yang sangat mahal untuk Max. Kenapa? Dia ngebuka sentry di arah top lane. Dia tahu di arah top lane tuh gak ada siapapun. Berarti para pemain dari tim Geekslet semuanya berfokus di arah pit lord. Dan sedangkan Bigetron Alpha, mereka baru terdeteksi ada Sorizo. Dan ini dia harus flanking. Kalau dia nggak flanking atau dia yang ngebuka map terlebih dahulu, ini bisa bahaya untuk tim Bigetron Alpha. Sedangkan Geekslet, mereka gimana caranya mancing seperti tadi lagi. Source skill yang keluar dari Bigetron Alpha, team fight-nya bakal bisa mereka dorong. Informasi telah diberikan adanya Max di arah top lane. Lihat, Geekslet gak akan menyanyiakan kesempatan yang dia miliki. Federation telah dikeluarkan, dapatkan retribution, diamankan oleh seorang Chana Kitty. Team fight terjadi, Luke tidak bisa diselamatkan. Para pasukan dari Geekslet, mereka mengamankan posisi yang sangat mahal. Posisi Max yang terbuka di arah top lane membuat dirinya harus kehilangan Lord. Lord Evil. Itu lihat tadi ketika aku lihat Baloy maju, itu karena ada Max
Bungari di arah top lane. Di arah top Muncul. lane. Dia tahu Max-nya masih di atas, otomatis mereka butuh waktu yang sangat lama dari Max-nya untuk rotasi ke arah Lord ini. Yang membuat kesempatan Gigslade untuk ngamanin Lord-nya walaupun Luke harus yang menjadi korban terakhir. Lalu kita akan melihat dari in-game equipment by Dunia Games kali ini. Kita bisa melihat dari seorang Aboynya udah memiliki seluruh itemnya. Ini membuat efek slow dan juga magic power yang dihasilkan dari seorang Aboy akan sangat sakit banget karena Sorizo maupun Kai ketika mereka ingin melakukan instant pick off. Dan Lord kali ini akan coba di-freeze terlebih dahulu sebelum seorang Luke udah mulai hadir karena line off. Dan ini saatnya untuk Gigslade bisa nge-push ke arah base-nya. Untungnya masih ada Feather Extract nanti yang akan dimiliki Moreno dengan power yang cukup tinggi. High ground defensive mereka miliki. Mundur ke arah belakang. Melissa Gaming di arah late game menjadi sebuah penentu kemenangan untuk Bigetron Alpha. Tapi defensif yang mereka miliki masih terlalu kuat. Untuk high ground-nya terlalu banyak. Sulit untuk mereka hempaskan langsung. Mereka tuh butuh bisa numbangin Saken. Moreno is okay lah kalau misalnya gak bisa tumbang karena dia sulit. Tapi Saken ini menjadi ujung tombak tertajam. Bahkan Max, aku tidak melihat dia berpotensial untuk bisa ke arah backline dari tadi. Sulit karena banget. ada apa? Divine Judgment di tangan dari Divine seorang Judgment. Kadera. Yang selalu di-copy oleh seorang Kadera. Itu yang membuat Max berkali-kali sulit banget buat nge-pick off ke arah seorang Aboy maupun ke arah seorang Kaderanya. Lihat dari in-game equipment by Dunia Games kali ini. Oke, kita lihat dari seorang Max-nya benar-benar full damage banget. Dia pakai Endless Battle, Hunter Strike, Malefic Roar bahkan ini buat nembusin Janna Kitty-nya dan juga Luke yang sangat-sangat kuat banget. Karena dari seorang Janna dia udah punya Blade Armor, dia punya Golden Helmet, otomatis ini Janna Kitty udah sulit banget buat ditumbangkan dari seorang Max. Tapi lihat dari Sakennya dia respect banget terhadap adanya Abel dan Kadera. Dia langsung ngebeli ke arah Athena untuk bisa menahan magic damage yang dihasilkan dari pemain-pemain dari Gigslade. Tidaknya nggak burst-burst banget Gak lah. burst banget, Tapi gak instant pick off gitu. Tapi Baluski udah pakai ini bro. Udah Apaan tuh? pakai orange buff ini di garuk-garuk belakang sih mengerikan sekali ya. Iya, dia punya true damage ya kan dari orange buff-nya ini kayak Masalahnya- Saken bahaya banget nih. Yang bahaya tuh adalah di Moreno-nya kalau menurut aku. Oke, Moreno. Moreno-nya instan kayak 2-3 kali cabik ini bisa hilang loh. Tiba-tiba ada smoke bomb kan, Iya. dicakar, udah hilang langsung. Tapi ini lore advantage yang didapatkan tadinya dari Gigslade sangat kurang dimaksimalin banget ya. Hanya dengan 90 gol saja. Ini kayak gak ngapa-ngapain tentunya. Dan adanya Lord, nanti Lord yang keempat, ini bakal menjadi penentu banget. Setelah di Bigetron Alpha, seorang Max terlalu lama untuk nge-follow up teman-temannya. Untuk di Lord yang ketiga, apakah hal yang sama akan terulang kembali di Lord yang keempat kali ini? Kita melihat ada 3 pemain dari Bigetron Alpha yang udah mulai setup di area Lordnya. Sedangkan Gigslade kali ini dari seorang Janna Kitty udah mulai nge-cooking ke arah Lord tersebut. Buying time terus Jana. Jana buying time terus saja Bungari. Tapi satu deteksi terjadi di arah bottom lane. Ada informasi yang telah diberikan. 2 player Gigslade terdeteksi harusnya. Tadi ada Natalia dan ada Lapu-Lapu. Harusnya di atas itu cuma ada 3 player. Secara beberapa detik yang lalu. Tapi semua sudah berotasi harusnya. Membuat Bigetron Alpha harus lebih berpikir 2 kali lipat untuk memaksa tim fight kali ini. Oke, masih di poking terlebih dahulu. Lihat Max-nya. Masih terlalu jauh dari area Lord. Apakah Lord kali ini bakal direlakan kembali menjadi milik tim Gigslade? Lihat, Aboy Luka udah boleh masuk Babaji. Oh my god, Luka, zoning out yang dilakukan Wind of Nature. Luka gak bisa bertahan kembali, dia bisa terlalu besar. Luka di take down, 1 buah retribution sangat baik dari seorang Jana. Tapi Max gagal ditangkap, Kadera gak berhasil menaklukkan 1 buah Max. Tidak berhasil menaklukkan dan dia memilih untuk mundur. Dengan tidak adanya Luka, tidak ada power, mereka memilih untuk melakukan push di arah mid lane-nya. Oh my Bigetron God. Alpha mencoba untuk mendominasi dari laning phase yang tadinya sudah dipegang oleh Gigslade. Oke, Gigs. Oke, dia dapetin Lordnya, tapi hilang Luka ini bakal sangat berat banget. 4 melawan 5, apakah Bigetron Alpha bakal memanfaatkan situasi sekarang Oh, dan jangan. mereka memimpin dengan 5 pemainnya untuk memaksakan tim fight? Apa beli pasti tim fight Bigetron bakal menang besar, Babaji? Oke, Saken berada di garis depan memberikan poking damage. Tapi di sisi sebaliknya, Bigetron Alpha mereka dipukul mundur sedikit demi sedikit. Janna Kitty tidak mau, dia mencoba untuk mendapatkan 1 player. Baloiski gagal untuk memberikan sandwich gaming. Janna Kitty berterangkap seorang Saken. Saken di depan sana, langsung Wind of Nature dan jatuh. Moreno tertiktan, membalikan Max. kembali keadaan. Ternyata press button dari Sorizo gak berhasil begitu saja. Shadow kill from Kadera, mendapatkan double kill. Tersisa 2 player, ini bencana. Bigetron Alpha dibalikan kembali keadaannya. 5 player Gigslade berhasil memwipe out Bigetron Alpha dan mematahkan dominasi mereka. What a epic comeback from Gigslade. Gigslade takes the game, menyamakan kedudukan menjadi 1-1.